yang keluar sebagai juara belum tentu ogoh-ogoh yang ekstrim banyak. Ya. Bisa jadi ogoh-ogoh nyodok besi juara. Contoh sekarang juara di hati masyarakat Bali. Yang menjadi acuan penilaian itu ada di form itu sudah dibagi. Nah, yang paling dominan tertinggi nih, ya, jadi perlu diperhatikan nih buat teman-teman yang berkarya. Itu adalah buta kalanya Bute Maya Kose Garute dan BMKG. Itu karena cuaca pada saat ini. Kan di awal penilaian kita tidak membenturkan karya satu dengan karya yang lain. Tidak. Justru yang kita benturkan adalah karya dengan segmen yang dinilai. Oke. Jadi bukan membandingkan ogoh-ogoh satu dengan yang lainnya, bukan tidak itu bisa. Ya, tidak bisa. Karena pertanyaan nih jeli boleh yang mau kutang cuma mungkin gitu. Oke. Jadi gitu. Nah, kan banyak nih sekarang beli. Bahkan kemarin ada yang tikus yang bawa SPBU itu loh tikusnya. Iya, keren. Kreatif ya. Saya suka yang begitu-begitu. Om Swastiastu, Sobat Nusa Bali dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Gede Hendru selaku host di podcast Gong Demokrasi. Kali ini podcast kita kedatangan sponsor yaitu Handmade Campah. Terima kasih Handmade Campah atas bajunya, bagus banget. Teman-teman semuanya yang mau baju bagus dan mau brand sponsor yang mensupport kegiatan anak muda yang ada di Bali, silakan check out di Handmade Campah. Kali ini kita kedatangan narasumber, 2 orang narasumber yang bisa dibilang sudah papan atas di dunia ogoh-ogoh. Yang pertama ada Bli Rake Kusumawardana, konseptor trilogi ogoh-ogoh. Kemudian yang kedua ada Iwayan Gede Miase alias Ceng Ceng Bro, seniman senior dan juga juri ogoh-ogoh yang sudah malang melintang di para ogoh-ogoh di Bali. Swastiastu Bli, mana kata? Swastiastu. Sehat. Gimana Bli? Apa kesibukan akhir-akhir ini? Iya, sibuk kerja. Kebetulan saya di pariwisata. Di pariwisata. Ya. Di mana Bli? Di salah satu hotel di Kuta. Salah satu hotel di Kuta. Iya. Oke. Bidang IT. Bidang IT. Apa itu IT? Memang di bidang IT-nya. Iya. Oke. Terus Rake, apa kesibukan akhir-akhir ini? Nah, tiang ada serimpu biasa ya. Serimpu. Iya, empu. Oh, itu serimpu di ngempu. Empu ya. Biasanya. Bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Kesibukan dia kira-kira ini. Oke. Oke. Gimana ya? Kita mulai podcast ini langsung bahas ke halal berat aja dulu ya. Biar penonton tuh baru nonton itu udah, ini bakal filosofis nih podcastnya. Oke. Ini Bli. Pertama-tama yang mulai dulu ya dari Bli Wayan mungkin ya. Yeah. Dari Bli Wayan. Kapan sih Bli Wayan itu tahu ogoh-ogoh pertama kali? Terus apa sih karya ogoh-ogoh pertama kali yang sudah Bli Wayan ciptakan? Oke. Sepengetahuan Tiang saya ingat ya, tahu ogoh-ogoh itu di tahun 1989. Tahu 1989. Ya. Wih. Sebenarnya malu juga bilangnya tua sekali. Sepuh lagi. Saya belum nanya loh. Makanya saya bergaul sama pemuda-pemuda. Kasihan pemudanya nih. Jadi tahun 1989. Pertama kali tahu ogoh-ogoh atau bagaimana itu? Pertama kali saya melihat ogoh-ogoh. Pertama kali melihat ogoh-ogoh. Nah, kemudian tertarik di sana. Jadi awalnya pengen sekolah di seni. Sekolah di seni. Pengen sekolah seni, tidak ada dukungan. Kemudian saya lihat di ogoh-ogoh, ternyata di sini saya bisa menuangkan unek-unek saya. Jadi menyalurkan minat saya di seni itu ada di ogoh-ogoh. Nah, mulai itu tahun 93, 94
itu pertama kali buat ogoh-ogoh. Iya. Jadi juga membantu Seketrune jadi senior di Banjar gitu. Itu. Jadi itu pertama kali ya. Nah, dari beli pertama kali buat ogoh-ogoh tahun 93-94 itu, melihat dari perkembangan ogoh-ogoh sekarang, apa kira-kira perbedaannya beli? Oh, perbedaan jauh ya. Jauh. Dari sisi lihat dari waktu memang sudah lama ya. Dan kita lihat juga perkembangannya signifikan sekali karena ya banyak faktor. Dulu ogoh-ogoh banyak yang istilah meguling. Meguling itu apa? Meguling itu satu poros naik. Udah itu. Tumpuan satu-satunya. Oke. Nah, kemudian kebanyakan ogoh-ogoh itu nyongkok, mesile, kayak gitu, metimpu segala macam. Nah, waktu itu masih menggunakan kayu dan ulatan. Kayu dan ulatan. Ya, Oke. Belum menggunakan rangka besi. Itu yang membedakan ya, kenapa variasi bentuknya juga ya, karena dari bahan yang digunakan ya. Betul. Terus gimana sih dengan sekarang perkembangan zaman, selain penggunaan daripada mesin, banyak teknologi lain ya yang digunakan dari ogoh-ogoh. Gimana menurut beli Wayan ini perkembangannya? Perkembangan ini tentunya mengarah ke hal yang lebih baik ya. Hal yang lebih baik. Jadi penyempurnaan dalam sisi konstruksi, kemudian penyempurnaan dalam sisi bentuk anatomi, ekspresi, dari konsep rancang bangun semuanya itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, ini didukung oleh bahan-bahan yang tersedia. Bahan-bahan yang tersedia. Kemudian keberanian juga dari para Seketrune nih, ya, bereksperimen. Ya, dari dulu yang namanya ngelas itu paling untuk trali, iya kan? Nah, sekarang di ogoh-ogoh udah mulai ngelas ya. Iya kan itu salah satu contoh. Iya. Jadi luar biasa perkembangan sampai detik ini. Sampai detik ini ya. Itu dari bahan itu. Ya. Tapi kalau semangat pada saat beli pertama kali buat ogoh-ogoh sama STT yang sekarang gimana itu beli? Ada perbedaan enggak? Perbedaan. Nah, ini euforianya gimana? Euforia kalau dulu mungkin berkesannya karena kegiatan kita sedikit gitu. Maksudnya kegiatannya sedikit itu? Kalau sekarang kan banyak kegiatan, masing-masing orang punya kesibukan. Iya, kegiatan di sosmed segala macam. Masing-masing individu sekarang memiliki memilih banyak sekali pilihan-pilihan hiburan. Ada yang main game. Kalau dulu nggak ada, kita nggak ada handphone, kumpul udah biasa kumpul jam 6 jam 7 semua di Banjar. Gitu. Nah, kalau sekarang tepak kuku, tepak grup. Jadi grup belum ada yang datang. Tetapi euforianya itu secara global sih ya mereka masih tetap semangat ya. Di situ bagusnya kreativitas ini masih terjaga dan berkembang sampai sekarang. Gitu. Jadi semangatnya tuh beli masih lestari sampai sekarang. Masih ada. Masih lestari ya. Bahkan mungkin apakah menurut beli dengan yang tadi beli bilang ada eksperimen, mereka berani mencoba, apakah menurut beli itu semangat yang dalam konteks positif itu? Jelas sangat positif sekali. Jadi mereka berinovasi dari tahun ke tahun. Jadi mereka selalu contoh ya, saya pribadi hari ini pencapaian saya di sini. Next tahun depan saya harus bisa lebih baik dari itu. Nah, ini terjadi di hampir semua Seketrune ya. Itu bagus. Kalau dari sudut pandang beli Wayan, beli kan juga sebagai juri nih. Ya, juri ogoh-ogoh nih. Ya. Udah mulai ketawa. Kira-kira gimana beli? Ngelihat ogoh-ogoh itu apa beli kalau dari sudut pandang sebagai juri? Sudut pandang juri. Ya. Sudut pandang juri. Oke. Kalau juri kan punya pedoman dalam penilaian. Nah, jadi
dalam setiap penilaian itu sudah dibuatkan segmen-segmen yang harus dinilai. Jadi ada sinopsis atau ide cerita, kemudian ada anatomi dan ekspresi, kemudian ada keserasian, inovasi, ada juga yang menambahkan di pewarnaan. Itulah yang kita pakai acuan untuk menilai. Nah, bukan di awal penilaian kita tidak membenturkan karya satu dengan karya yang lain. Tidak. Justru yang kita benturkan adalah karya dengan segmen yang dinilai. Jadi bukan membandingkan Ogogo satu dengan yang lainnya, bukan tidak itu bisa. Ya, tidak bisa. Karena konsepnya berbeda. Oke. Bisa. Jadi artinya memang ada pedomannya ya beliau ya ada menilai itu ya. Ada pedoman. Itu pedoman itu tuh memang ada pakemnya atau bagaimana, Bli? Pedoman dan pakem ini dua hal yang berbeda ya. Oke, bagaimana tuh? Kalau pakem itu kesepakatan. Jelas kesepakatan ada di technical meeting. Seharusnya kan begitu. Dari kalau pedoman pun disepakati. Cuman pedoman itu kan terkait dengan rule juri ini apa saja sih yang dinilai dari aspek mana apa saja dari karya itu. Kemudian pakem ini apa ya? Kalau pakem itu kesepakatan misalkan bikin bima nih, bikin tokoh bima. Bima itu nak misi lipi kilat lipi poleng nih dinir. Nah itu sebuah kesepakatan pakem. Kalau nggak ada lipi polengnya pasti dipertanyaan nih, jadi lipi polengnya. Oh mau kutang cuma mungkin gitu. Jadi gitu. Nah yang menjadi acuan penilaian itu ada di form itu sudah dibagi. Nah yang paling dominan tertinggi nih, jadi perlu diperhatikan nih buat teman-teman yang berkarya. Itu adalah anatomi. Dan ekspresi itu biasanya persentase porsinya lebih besar daripada yang lain. Karena ini kembali Ogogo itu adalah bentuk kriya. Jadi karya seni kriya. Jadi bentuklah yang dinilai. Gitu. Sinopsis acuannya karya sastra. Porsinya lebih sedikit. Biar tidak terjadi ini karya sastra apa karya kriya gitu. Benar, betul ya. Iya kan? Sering terjadi salah persepsi itu ya. Salah persepsi. Iya. Jadi itu. Kemudian ada keserasian. Nah, keserasian di sini biasanya terkait dengan busana yang dipakai, kemudian payasan. Sama kayak yang tadi pakem-pakem ada juga masuk di sana. Misal gelungan seperti itu. Kemudian ada inovasi. Inovasi itu bisa dalam penggunaan bahan. Contoh, payasan menggunakan tidak seperti biasanya yang banyak digunakan. Nah, beliau nih ahlinya. Nanti beliau akan jelaskan. Siap. Nah, kemudian ada inovasi di teknologi. Itu masuk dalam gini juga variabelnya ya. Masuk ke dalam inovasi. Tetapi untuk penjurian selama ini tidak dipisahkan antara mesin dan non mesin. Tidak seperti Ogogo mini kalau untuk Ogogo besar. Jadi inovasi itu menjadi satuan. Jadi ketika meskipun dia bikin dengan mesin, kalau estetikanya hancur gara-gara mesin, ya dia bahkan akan bisa mengurangi nilai. Mengurangi dari nilai itu ya. Makanya terkadang kan masyarakat bingung. Ada yang berpikiran, dia Ogogo nyodok bisa man. Karena seperti yang saya bilang tadi, karya itu dibenturkan dengan form penilaian gitu. Bukan dibenturkan dengan yang lain. Iya. Itu. Jadi acuannya itu ya. Acuannya itu. Oke. Ya. Tadi udah ngomong sama Bli Wayan dari segi penjurian, penilaian dan pengalaman Bli Wayan tentang Ogogo. Makin tiang beralih ke Bli Rake. Kayaknya keduanya tiang panggil Bli juga. Teman-teman masih muda. Wah, bahaya deh. Dari Bli Rake sebagai Bli Rake kemarin kan gimana ya, saya bisa bilang salah satu yang menarik lah konsepnya menurut saya. Ogoh trilogi. Ini gimana tuh? Ide awalnya tuh buat Ogoh trilogi gimana tuh?
Oke, kalau untuk trilogi itu sendiri, kalau dari Tiang awalnya itu tercetus karena melihat keseharian aja, kehidupan keseharian dari masyarakat, terutama kita yang di Bali kan. Apa sih kalau kita orang Hindu Bali itu kan apa sih yang paling terkecil dari yatnya? Ya cuma menyapu mungkin kan, menjaga kebersihan itu kan salah satu bentuk yatnya terkecil gitu. Di sanalah coba kita bikin sesuatu yang sederhana nih konsepnya gitu. Tapi esensinya nggak lepas juga dari seni nih, unsur seninya gimana gitu. Itu aja sebenarnya kalau dari trilogi. Terus ke tahap berikutnya apa sih kesinambungannya dengan kehidupan kita yang sehari-hari ini dari yang yatnya yang terkecil itu sampai ke kehidupan sosialnya. Ya itu kita angkat lagi, kita tarik lagi. Cuman kalau untuk trilogi Titiang Niki kan yang dibuat sama Seket Rune di Pembuana Santi Basangkase nih plot twistnya ke belakang, flashback jadinya jatuhnya. Jadi ceritanya itu dari apa ya? Dari ke belakang gitu tuh ya, kebalikan ya. Iya, kebalikannya reverse jadinya ceritanya ya, gitu ya. Gitu. Oke. Cuma itu aja sih dari keseharian dan konsep sederhana. Inspirasinya itu gimana ceritanya? Apakah ketika melihat orang nyampat itu kayaknya buat ogoh-ogoh kayaknya nih, gimana ada ceritanya? Di mana inspirasinya nih? Apa ada ya pernah baca buku? Kan nggak mungkin lihat orang nyapu kayaknya buat ogoh-ogoh bagus kayaknya. Dari apa namanya? Usia sebenarnya. Usia itu identik dengan keseharian tuh kan semakin lama. Apa sih yang perlu kita lakukan lagi setelah ini gitu. Usia yang kadang muda yang banyak aktivitas seperti yang dibilang sama beliau tadi kan. Dulu kita masih muda nih, banyak aktivitas nih sampai sosial media segala macam. Tapi kalau semakin berlanjut, semakin meningkat usia dengan kesadaran dan mungkin lebih ke mana ya? Lebih ke esensi hidup sih sebenarnya. Kan lebih kesederhana lagi, kita harus kembali lagi kan gitu. Ya dari sana ya terbesit aja sih lihat. Ya sama kayak Beli tadi bilang, ada orang nyapu, orang tua nyapu, terus wah kayaknya bagus nih kalau kita angkat nih. Jadi karya seni nih. Tapi Beli kalau buat ogoh-ogoh ini ada panduannya nggak Beli? Kayak umpamanya baca buku, mungkin baca lontar itu umpamanya. Ada nggak panduan itu ya Beli? Kalau untuk itu sebenarnya faktor eksternal ya. Sama kayak beliau tadi bilang, ini kan seni kriya. Artinya bentuk, rupa, itu anatomi itu yang perlu ditonjolkan. Kalau untuk berlandaskan karya sastra itu ya bonus, artinya ya faktor eksternalnya itu ya mungkin bisa kita gabungkan, kolaborasikan kan itu menambah nilai lagi dari karya seni yang kita buat. Biar relevansinya sama kehidupan itu nggak lepas. Jadi Beli menggabungkan antara memang apa yang menjadi bisa dibilang lah media-media itu dengan keresahan yang ada sekarang gitu ya. Dijadikan satu gitu ya, dikemas dijadikan satu. Biar ide itu artinya menggambarkan juga, ide kita itu bisa diterima juga, ide kita itu menyampaikan pesan juga, ide kita itu kan berkesan juga, seperti itulah kurang lebih. Coba dong Bli, ceritakan sedikit aja gitu loh. Trilogi dari ogoh-ogoh Bli itu gimana gambarannya dari ogoh-ogoh yang berkelanjutan itu apa sih sebenarnya esensinya sehingga menjadi trilogi gitu. Esensinya sebenarnya dari yang pertama apa nama ogoh-ogohnya Beli? Kale Sripati ya, dengan tema Parepat Soce Prayaya Brahman. Ratu. Niki sudah disetujui dengan
sesepuh. Setelah berbincang sekian lama nih kok sharing is caring tapi wastana nih kok. Akhirnya pura-pura ngerti kan sebenarnya. Akhirnya tersimpulkanlah nama itu. Terlalu panjang kayaknya itu gitu. Raganya kan ya udah kalau Sripati kayaknya oh ya itu. Itu kita tonjolkan. Itu setelah gini ya, setelah adanya krisis kesehatan sama krisis ekonomi pada waktu tahun 2020 ya. Nah, kita ambilnya ke ekonominya gitu. Apa sih yang diserang nih? Setelah kesehatan yang bertubi-tubi, pokoknya ada aja masalah dan persoalan. Faktor yang paling diserang itu ya ekonomi. Makanya kita ambil dengan tokoh atau penokohan Kala Sripati. Kala Sripati. Ya, kata Kala Sripati itu apa, Bu? Kala Sripati itu kan mengembalikan lagi untuk menyucikan lagi bagaimana ekonomi itu berperan penting tapi tidak keluar dari jalur, bahwa kan setelah kesehatan ini dijadikan suatu bencana kesehatan manusia, masyarakat. Nanti takutnya pikiran orang itu kita harus sehat nih, apa yang harus kita perbuat? Ya harus makanan bergizi, harus memenuhi kebutuhan sehari-hari biar bagus ya, gitu. Bagus ya. Itu dengan cara atau jalan yang tidak baik. Maksudnya mengingatkan lagi kepada masyarakat, kepada kita sebagai manusia, biarpun apapun yang terjadi, walaupun itu sangat menyakitkan atau sengsara, ya janganlah lepas dari jalan kebaikan untuk mencari ekonomi atau meningkatkan ekonomi. Itu sebenarnya kalau Sripatinya. Kalau Sripatinya ya, itu maknanya itu. Terus yang kedua nih ke Mas Kumambang. Ya. Sebenarnya gini, kalau Sripati itu tiang sisipkan ide dari pribadi ya istilahnya. Kan kalau Sripati kan ekonomi nih ya, KSP itu koperasi simpan pinjam istilahnya. Itu ya, sebenarnya KSP. Makanya ekonominya ya. itu kesana esensi ya dari ide detailnya. Koperasi simpan. Iya, kan ekonomi itu kan setelah kesehatan apa nih gitu. Ekonomi nih. Terus yang kedua Mas Kumambang, kalau Mas Kumambang itu kan keberlanjutan dari keturunan gitu istilahnya, keturunan dari manusia itu sendiri. Apa yang menjadi acuan dari peningkatan ekonomi dengan jalan yang baik harus dilanjutkan lagi untuk keturunan yang lebih baik lagi kan gitu. Gitu. Lebih condong ke perilaku. Yang kedua Mas Kumambang. Terus makanya buta ngeman nginta. Apa itu? Itulah buta kala yang diangkat. Buta ngeman nginta. Buta ngeman nginta. Apa artinya itu, Bu? Setiap saat dan setiap waktu itu kita harus selalu waspada. Kita itu diintai dengan salah dan benar. Wah, ya filosofi ya. Filosofinya. Aduh. Ji, itu dapat filosofi ini dari mana, Ji? Ya, baca-baca juga ya. Apa itu baca? Lontar ada beberapa lontar. Ji, bisa baca lontar, Ji? Enggak sih semuanya bisa yang baca langsung secara gamblang terus yang tafsirkan. Tetap juga dengan panduan pengelisir tiang gitu istilahnya. Ya, terus ada yang berkompeten juga teman mungkin yang bisa juga lancar dengan aksara juga. Yang nak terbata-bata juga dengan aksara gitu. Secara Bali biasun yang nak Bali masih ya. Tapi masih ada keterbatasan. Kira fasih. Fasih. Kiwawu ya. Kalau ya tuh sesepuh dia. Nah, ini sebenarnya kan sesepuh nih sebenarnya. Oh beli ada dosa gitu. Udah besake. Oke. Itu buta ngeman nginte yang kedua. Terus yang terakhir perilaku. Kalau dari ide yang di kedua nih ke perilaku lebih banyak ke ke madat ya. Kalau tiang madat kenapa?
apa namanya? Narkoba mungkin. Madat. Ya. Madat itu rokok ya kalau nggak salah ya. Madat tuh gini ya. Iya, kayak semisal gitu, tapi kan lebih negatif lagi gitu. Kalau rokok kan ya mungkin masih bisa kita terima secara umum. Ya. Itu makanya BNN butuh ngeman gitu, itu Badan Narkotika Nasional. Gitu. Ide saya dari situ maklum yang agak gini juga ya. Agak crazy lebih besar. Artinya memang benar jadi kemas nih Ki, artinya beli. Iya. Untung saya nggak tahu vulgarnya itu pada saat penilaian di Bandung. BNN tapi kan Badan Narkotika ini kan. Iya, karena pada saat itu juga lagi gencar-gencar di Canggu waktu itu yang ingat kan ada penggerebekan gitu. Nah, yang banyak itu warga negara asing napi-napi ini kan. Dan ini makanya perilaku. Iya, setelah meningkatkan ekonomi kita harus juga meningkatkan perilaku kita. Oke. Yang terakhir, dia lanjut aja ya. Lanjut deh. Yang pulang ya. Oke. Jangan menunggu singkatan berikutnya. Penasaran. Yang terakhir kan tanpa tulis. Ya. Ini ke awal mula dari peradaban manusia. Dan sebelum ada perilaku yang mengatur, sebelum ada peningkatan ekonomi, kan harus ada asal usul atau wit dari kita. Artinya jangan sampai melupakan leluhur lah kan gitu. Oke. Yang angkat peradaban manusia pertama ya, yang ada di bumi. Yang angkat buta kalanya Te Maya Kosa Garwita dan BMKG itu karena cuaca pada saat ini dan terus dibenturkan antara unsur seni dan tapi wasal itu Pak ya, unsur seni dengan BMKG cocok logi. Ada bencana, ada gini kan. Seperti itulah BMKG gitu kan. Harus diprediksi kan sama BMKG kan gitu. Kira-kira secara garis besar gitu ya. Benar. Emang selain di unsur seni, unsur komedinya masuk juga. Di luar nalar. Ya Jirake mantap sekali. Ya begitu kalau trilogi. Oke, yang pindah demun. Ke Liwayan. Selanjutnya beli yang menanya beli paradigma mungkin kan ogoh-ogoh banyak bentuknya beli ya. Tidak hanya mungkin dulu zaman-zaman beli dulu tuh raksasa negara-negara mantan. Ini kan banyak nih sekarang beli. Bahkan kemarin ada yang tikus yang bawa SPBU itu loh tikusnya. Iya, keren. Kreatif ya. Saya suka yang begitu-begitu. Kan banyak lah kreasi bentuk nih. Kita anak muda kan berkarya kan. Betul. Gimana beli melihat paradigma ini beli jadi ogoh-ogoh tuh tidak harus bentuknya raksasa, dan banyaklah ada bentuk-bentuk lain. Oke. Mungkin kita harus pahami dulu ya. Iya. Ogoh-ogoh itu apa sih gitu? Itu yang mesti kita pahami dulu. Ada banyak persepsi bahwa ogoh-ogoh itu adalah bagian dari ritual kesange, ritual ngerupuk. Yang sudah bertanya ke banyak narasumber, yang pemilik sastranya sendiri, kemudian yang membaca sastra orang lain, itu tidak pernah mengatakan bahwa ada ogoh-ogoh itu ada kaitannya dengan ritual. Ini pure, ini murni adalah karya seni untuk sebuah hiburan, perayaan. Itu awal mulanya itu esensinya ya. Itu sepertinya begitu. Jadi mohon koreksi kalau saya salah. Jadi mungkin ada orang yang berpengetahuan lebih detail dan bisa menunjukkan referensi ini ya kan, sumber yang jelas. Ya silakan. Mohon koreksi. Nah, jadi kemudian seorang seniman pasti nih seperti beliau ceritakan tadi, peka terhadap isu lingkungan. Ya kan, peka terhadap isu-isu segala macam lah.
Nah, disinilah sebenarnya peran dari seorang seniman itu bisa memvisualisasikan, mengkomunikasikan apa yang terjadi saat ini. Itu esensinya di sana. Kalau dulu mungkin raksasa segala macam bentuk-bentuknya, wujud-wujudnya itu tentunya punya tujuan makna yang ingin disampaikan oleh masing-masing kreator. Nah, sampai tadi dibahas ada tikus seperti itu. Nah, itu kembali kepada apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan oleh kreator. Yang menurut saya itu sah-sah saja, dan ini kembali. Ini ogoh-ogoh ini hiburan loh. Jangan terlalu dibawa kaku gitu ya. Kaku. Mungkin obsesinya beda. Jadi menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi apa namanya? Santai saja. Ini ogoh-ogoh ini sebatas hiburan. Jadi belum ada karya sastra yang bisa menjamin bahwa itu adalah bagian dari ritual. Tetapi apakah ini penting untuk kita pertahankan dan kembangkan? Sangat penting sekali. Kenapa? Ada nilai-nilai yang luar biasa dalam proses pembuatan sampai di akhir ogoh-ogoh. Nilai apa tuh, Bli? Langsung tanya sekarang? Iya. Langsung tanya sekarang aja. mumpung beli ngomongin itu, jadi nilai itu biar teman-teman tuh tahu, Bli. Iya. Jadi ini yang harusnya menjadi center pointnya ada di sini. Gitu. Bukan hanya kita lihat di bentuk, tetapi nilai apa yang ada dalam proses pembuatan. Satu, gotong royong. Persatuan sudah pasti. Kena gotong royong mesti nggak bersatu, kan gitu. Nah itu. Kemudian ogoh-ogoh bisa menggabungkan 5 unsur seni. 5 unsur seni. 5 unsur seni. Apalagi khususnya sampai ogoh-ogoh itu diparadekan. Nah, ada seni kriya. Seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni pedalangan. Itu seni sastra termasuk bayannya. Oh iya, saya lupa. Seni sastra ada di sana. 6 berarti. 6 ya. Nah, ini dalam satu komunitas ataupun organisasi seketruna, dalam satu banjar, bayangkan melibatkan 6 unsur seni. Ini akan ada upaya-upaya dari masing-masing individu yang punya background di masing-masing 6 unsur seni ini bersatu. Ini luar biasa. Saya lihat di karya-karya yang lain belum ada. Jadi di ogoh-ogoh sampai di festivalkan, ini yang terjadi. Bayangkan, inilah yang sebenarnya bisa menjaga kelestarian generasi kita. Untuk satu, dia berminat untuk konsentrasinya ke budaya. Kemudian yang bisa menjadi benteng generasi berikutnya, biar tidak terkontaminasi terlalu jauh. Kemudian bisa menyelamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh dari tadi pengaruh narkoba. Ada pesan-pesan yang terkandung. Betul. Kemudian dengan kesibukan ogoh-ogoh, dia bisa meninggalkan handphonenya, mungkin intens dia tidak menggunakan handphone seperti biasanya selama 3 bulan dalam proses ini. Ya kan? Bagus itu. Lumayan. Apalagi sekarang luar biasanya ada ogoh-ogoh mini. Dan ini yang disambut luar biasa di Karangasem, sempat yang memberikan workshop. Orang tua mereka menyambut gembira anaknya bisa meninggalkan handphonenya dan fokus belajar ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh mini. Jadi seantusias itu ya. Seantusias itu ya. Nah, ini nilai-nilai yang ada di dalam ogoh-ogoh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau lestarikan, kembangkan, atau bagaimana? Itu. Betul Beli. Karena memang sangat kaya ya, apalagi ada 6 unsur seni yang ada di sana, Beli ya. Itu. Menurut Beli, apakah
perkembangan ogoh-ogoh itu tuh dari awal memang ada keenam unsur seni itu atau beradaptasi dengan waktu dia beli, sehingga keenam unsur itu tuh dikemas dalam satu ogoh-ogoh, dalam karya seni ogoh-ogoh gitu. Betul. Oke. Di awal yang pernah saya baca yang pernah saya baca awal ada ogoh-ogoh itu hanya satu bentuk spontanitas untuk itu dia kembali untuk hiburan, perayaan. Nah kemudian menular, jadi banyak yang ikut, kemudian kembali ke antusias, ternyata ini bagus, kita yang gembira, ada gambar masuk. Kemudian ada gambar masuk, gayanya tari nggih ya, misi tari, terlihat bagus, yang lain mulai kreatif. Kenapa kita tidak lombakan? Masing-masing desa dulunya, belum sampai ke tingkat seperti sekarang. Dulu masing-masing desa, satu desa misalnya ada 4 banjar, iseng bawa jenis ini jero bendesa ini yang kreatif luar biasa ya dulu. Lomba bang gelas kan hadiahnya, gelas cantik seperti itu. Ada apresiasi lah ya. Iya, itu upaya-upaya yang luar biasa yang membawa ogoh-ogoh seperti sekarang. Oke. Sangat mantap insight-nya, Bli. Ada ilmu yang saya dapat juga. Ternyata di dalam seni ogoh-ogoh itu ada 5 itu tadi ya, nilai itu gotong royong, persatuan dan sebagainya ya. Betul. Nah, kalau dari Ji Rake gimana Ji melihat itu Ji? Dari paradigma yang tadi saya bilang itu, yang sekarang itu seperti apa? Terus gimana cara Ji itu bisa dibilang mengkombinasikan lah karya seni yang klasik dengan karya seni kontemporer itu bagaimana caranya Ji? Jadi memadukan itu. Baik, kalau untuk memadukan itu kan sama seperti yang beliau bilang tadi, ide dan kreativitas itu kan memang tidak bisa kita bendung. Artinya kalau di kotak-kotakkan, kalau di kalau dalam istilahnya sekarang itu pengelompokan tanpa ada unsur yang tanpa ada alasan yang jelas itu kan ya sama saja merusak seni itu sendiri. Jadi kita kalau menurut yang pribadi ya lebih baik pelestarian itu kan datangnya dari jiwa kita ya, jiwa kita terutama. Kedua baru dengan logika. Biasa gitu. Karena menurut yang anggo sariro mana haringati, harus ada keselarasan antara pikiran dan juga perasaan dalam hal inilah hati yang bisa mengkombinasikan itu. Contoh seperti tadi 6 unsur seni loh, di mana kita bisa melihat penggabungan seperti itu. Betul. Selain di sini, selain di Bali ya, contohnya karena kita sebagai pelopor ya, kayaknya betul. Itu harus diapresiasi banget itu sebenarnya. Karena pembentukan karakter dari masyarakat kita, apalagi zaman sekarang, kayak anak muda nih kok banyak yang lihat, bukan yang mendiskreditkan di luar Bali, tidak. Ada peran dari seharusnya ada peran dari orang tua atau lingkungan sekitar yang bisa kita ambil esensinya biar kehidupan yang berkelanjutan dapat melestarikan sebuah budaya, adat ataupun apapun itu yang berkaitan apalagi tentang agama. Betul ya. Itu kurang sinkron biasanya karena perkembangan dan perubahan. Terus terang berapa kali sempat sharing juga sama beliau, yang teringat dengan kalimat beliau ini, tidak ada yang abadi selain perubahan dan waktu. Betul. Itu yang ingat sampai sekarang. Makanya sampai bisa yang mengkolaborasikan antara kontemporer dengan tradisional itu ya kita memang harus seperti ini harus beradaptasi dengan perubahan, dinamis ya, fleksibilitas ya, tanpa meninggalkan esensi dan juga memberikan kesan dan pesan. Pertanyaannya kepada beli-beli keduanya, mungkin salah satu atau mungkin bisa bergantian untuk menanggapi. Kita ngomong realistis beli, ini kan ogoh-ogoh nih karya seni kolektif beli ya kolektif beli.
Tapi kan kita juga bisa bilang bahwa di setiap Banjar anak-anak seketruna nike tidak memiliki dana yang bisa dibilang seimbang ya. Awenten sane punya dana lebih, ada yang kekurangan dana beli. Nah, menurut beli gimana beli? Ada nggak mungkin saran supaya jangan sampai keterbatasan dana ini menghalangi ekspresi daripada senian anak muda nike beli? Oke. Mungkin dari mana dulu? Dari beliau gitu. Riwayan mungkin dulu. Niki menarik. Karena Niki menjadi apa nih? Ketimpangan ya? Ketimpangan. Ketimpangan. Masalah dana. Yang pernah sharing dengan beberapa teman sebaya. Coba apa yang paling susah dalam proses pembuatan agogo? Ada yang menjawab konstruksi, finishing, segala. Enggak, yang paling susah tuh ngalih pipis. Betul. Sekarang ada yang seketruno yang punya uang, tapi tidak punya undagi. Maksudnya tidak punya yang anggapan mereka tidak punya undagi yang mumpuni. Iya, seperti itu. Harus kreatif juga. Bagaimana caranya membuat karya yang bagus? Nah, kemudian ada yang tidak punya uang, anggap lebih kecil dananya. Apakah bisa mereka bersaing di sana? Jelas bisa, dengan semangat gotong royong. Gotong royong yang tentunya saling mengisi. Jadi jangan berpikir bahwa tadi kan yang bilang yang paling susah mencari uang. Solusinya adalah ya kerjasama. Kerjasamanya gimana dulu? Kerjasama ya misalkan nih kita nggak mampu beli bahan rotan. Malih dieng cari gimana? Menseng lah dieng. Ini caranya aja. Di kota kan susah nih. Jadi harus intinya harus bisa terfikirkan bahan-bahan alternatif beliau. Betul. Itu maksud saya. Jadi bahan-bahan alternatif. Jadi dan lagian di penjurian ini jangan khawatir. Di penjurian contohnya karya beliau lah. Gimana itu? Ya artinya dengan anggap saja ketimpangan ya. Bukan ketimpangan sih sebenarnya mereka memang mau lebih kreatif, lebih kreatif. Sehingga lebih kreatif itu membuat bisa penekanan di budget. Dengan mencari bahan-bahan alternatif yang lebih terakomodir bisa dibilang ya. Dan di form penilaian tidak pernah ada harus menggunakan payas dengan harga sekian ada. Yang ada itulah keserasian. Jadi beli ya payasan 12 juta sing serasi ya gogo. Percuma juga. Bukan tergantung harga. Dan kemarin yang temukan juga kesepakatan di technical meeting itu memang sepakat misalkan salah satu seketruno berkeberatan untuk karena dia enggak punya modal untuk di parade. Misalkan ogogonya lolos, bagaimana kita kalau hanya koreo? Nah di sini pentingnya dalam technical meeting ini bisa merangkul semuanya. Jadi kesepakati yang terminim lah. Ada yang tidak mampu, misalnya all out, nggak bisa all out. Ya kita fasilitasi yang tidak mampu ini. Maksudnya ya udah kita sepakati nggak usah pakai fragmen yang dengan menggunakan payasannya. Contoh kemarin di Badung itu kan sederhana, pakai baju kaos. Gitu. Nah itulah pentingnya di sana. Jadi semua ada solusinya sebenarnya. Asalkan kesepakatan bersama dia. Betul, itu yang terpenting. Yang tadi beli Wayan bilang pakemnya itu yang disepakatin di sini. Betul. Iya. Terus kalau dari Rake? Kalau Tiang ingat tadi barusan beliau bilang tuh yang ada payasan dia mungkin bisa beli yang 15 juta, 12 juta, 15 juta. Tapi kalau diaplikasikan di karya visual yang mereka tidak cocok ya kan sama saja rugi.
Sama seperti yang tadi beliau sampaikan tuh harus ada ide gitu kan, kreatif dari masing-masing skadrono sebenarnya. Dengan landasan bahwa itu kerjasama tim itu gotong royong itu kembali kan. Iya itu. Nike yang utama kan. Iya itu yang utama. Itu temu wirase di Banjar itu kan sharing is caring istilahnya kan. Itu yang bagus itu. Bagus bahasanya itu sharing is caring. Iya. Beliau memang ini. Gini loh maksud yang Nike karena kita Tiang sebagai boleh dibilang sebagai pelaku seni juga kan, karena dan penikmat seni juga. Artinya kalau dengan budget atau nominal yang berapapun itu, kalau tidak sampai dalam artian karyanya itu menjelaskan dirinya, bisa saya bilang seperti ini kok, bisa yang bilang ini kok, karena itu malah lebih tidak bagus menurut dia. Karena bukan itu sebenarnya dari esensi seni itu. Tusing bagus, nanging pangus kan lebih bagus gitu. Asik sekali. Ya kan? Udah berapa kata-kata mutiara hari ini? Yang nyatet nih. Tusing bagus, nanging pangus. Kan pangusnya alih kan. Seperti beliau bilang kan sebagai juri kan, ini keserasian. Ada etika, ada estetika, harus serasi. Kan pangus alih. Jangan mantak luung-luungan nih kok. Ya kalau bagus-bagusan 20 juta pasti lebih bagus dari 10 juta ya. Karena kualitasnya kan beda, grade-nya kan beda. Kalau itu sudut pandangnya. Iya, kalau nominal sudut pandang. Sudut pandang nominal. Oke, siap. Nah, yang tambahkan makanya pembuktiannya adalah yang keluar sebagai juara belum tentu ogoh-ogoh yang ekstrim banyak. Bisa jadi ogoh-ogoh nyodok besi juara. Contoh sekarang juara di hati masyarakat Bali tulak tunggul. Sederhana. Betul ya. Seperti yang beliau katakan tadi itu kan pangus ya. Iya betul. Ya benar ya itu padahal dia cuma ogoh-ogohnya gitu tapi kayak hidup gitu ya. Berbicara kan jadinya karya yang beliau berbicara, menyampaikan pesan. Berbicara dengan dia. Benar sekali itu. Ini baru belajar. Statement yang paling menjedar ini. Nah, nanti ada segmen dia bilang umpamanya Rake bilang seperti yang dikatakan Liwayan. Kan harus ada korelasi ya biar serasi. Ya. Oke Ji, mungkin yang agak ngomong teknis lah dikit. Oke, teknis ya. Kita ngomong teknis dikit biar teman-teman juga paham, dengan harapan mungkin ke depan nanti teman-teman bisa membuat karya yang lebih bagus lah. Atau ada saran dari apa. Tapi sebelum ke teknis, Niki kita ada kopi, ada teh juga. Ini kopi dari Krofi. Mungkin teman-teman yang mau kopi dengan tongkrongan komunitas-komunitas yang sangat-sangat mumpuni bisa langsung datang ke Krofi. Lokasinya di Timur Pasar Kereneng. Silakan teman-teman mampir di Krofi. Ayo. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di Krofi. Nanti bisa ketemu sama Ji Rake dan Liwayan juga. Ya, silakan. Yang mau tanya-tanya mungkin detail bisa ketemu di sana. Bisa sharing. Liwayan, silakan Liwayan. Mau kopi apa teh? Yang kopi. Kopi aja. Kopi. Ajak Rake kopi. Iya. Biar enggak seret ngobrol lama. Harus dagingin wedang. Oh ini yang unik nih Ki. Gini ya nih yang buat desain kayaknya nih. Siapa yang kolabor? Perwira Kusuma. PWRK nih. Bertumbuh untuk kematian. Kematian dari bertumbuh. Nah ini kan filosofis ya. Filosofis sekali. Begini nih. Komunitas jamur nih Pak ya. Komunitas jamur. Iya. Komunitas jamur nih Ki. Manggen ya. Oke, sekarang kita ke review kopi ya. Boleh. Jadi seperti yang Tiang bilang, akan ke teknis makin mungkin pertanyaan ini buat beli keduanya juga.
dulu kan seperti yang tadi dibahas, ogoh-ogoh kan dulu ulat-ulatan, terus dari kayu. Sekarang kan udah banyak teknologi ya, bahkan tak dengar juga, tak baca di sosmed juga, mesinnya sudah bisa dikendalikan lewat ponsel gitu sekarang ya. Secanggih itu loh. Gimana nih menurut Bli, apakah ada beban? Jadi pemuda itu kayak merasa bahwa harus ngangen teknologi gini nih, kalau enggak diapresiasi karya saya gitu. Gimana Ji melihat itu tuh gini ya? Ji duluan sekarang. Fenomena itu. Kalau untuk Niko sebenarnya ini sebuah pernyataan yang menurut yang sebenarnya tidak relevan juga sebenarnya kalau untuk diterapkan. Tapi kalau sisi positifnya itu ya kemajuan itu kan memang harus kita ikuti. Artinya kita mengadopsi ada unsur teknologi, inovasi itu bisa diterapkan di sebuah karya seni itu ya bagus. Tapi kalau untuk sebuah penilaian bahwa ini ogoh-ogoh ini tidak bergerak atau mungkin ogoh-ogoh ini bisa terbang dia, tinggal pakai remote aja gitu. Ini yang bisa terbang ini bagus, gitu. Yang diam ini tidak bagus ya. Tidak bisa seperti itu kalau menilai gitu. Karena itu tidak diakomodir di dalam sebuah esensi seni. Tidak bisa dinilai itu artinya dalam karya seni. Menurut yang seperti ini kalau unsur inovasi ini dijadikan perbandingan di dalam sebuah perlombaan atau wimbakara ya sah-sah saja. Tapi kan ini kembali lagi kalau pertanyaannya ke ke masyarakat atau penikmat seni, ya pasti masing-masing dari mereka punya penilaian sendiri ya. Tapi kalau dari Ji, waktu pembuatan selama pembuatan ogoh-ogoh trilogi niki, ada nggak teknologi yang paling membantu Ji dari segi mungkin penyampaian daripada pesan ogoh-ogoh niki ada nggak teknologi yang membantu? Kalau secara spesifik untuk teknologi itu dia sebenarnya cuma mengeksplor yang dari mungkin maestro bisa dia bilang ya. Sebelum-sebelumnya nih kan dia pasti menilai dari sana dulu, terus baru kita aplikasikan di dalam sebuah karya titiang dari Seketruna di Pembuana Santiba Sangkasa ini itu nggak ada sih yang lebih gini terlalu spesifik. Tapi yang menurut yang bisa menyampaikan pesan dari sebuah karya nih apalagi tiang karena tiang merasakan teknologi sosial media seperti ini. Itu kan sebuah inovasi juga, sebuah teknologi juga kan, sosial media itu dengan konten-konten, dengan konten, terus dengan kayak podcast nih, penyampaian di media sosial atau media cetak atau apapun itu kan, artinya orang pasti akan lebih tertarik untuk mengetahui itu. Jadi menurut Yaji, teknologi itu tidak harus dia terpampang di ogoh-ogoh itu. Benar? Ya. Bahkan teknologi itu kalau bisa yang bagaimana caranya mengeksposur ogoh-ogoh itu itu dia. Itu lebih mengena mungkin bagi Tiang. Menurut Tiang. Ya, Pura juga kalau Tiang salah koreksi. Nah gitu soalnya. Dari sudut pandang Tiang karena teknologi itu kan sama sih sebenarnya fleksibilitas kita. Betul. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, ya itu yang kita cari kan. Betul. Itu aja. Iya. Terus kalau dari Bli, gimana Bli Wayan? Menanggapi? Sama ya. Jadi di ogoh-ogoh tidak harus ada teknologi. Maksudnya sekarang teknologi itu apa gitu lah. Teknologi yang bagaimana yang dimaksudkan? Iya, betul. Apakah teknologi yang dimaksudkan adalah penggerak? Penggerak
itu bisa dimasukkan jadi agar mendukung esensi dari karya itu. Contoh, mungkin ada cakra nih. Cakra kebanyakan orang persepsi cakra itu kan melinjar ya. Nah, kalau itu digerakkan dengan teknologi, ya itu mendukung. Okay. Nah, kemudian kalau dipaksakan, kemudian menimbulkan gerak yang tidak dinamis. Geleng-geleng. Ini kasihan ya. Nah, di sini perlu jangan memaksakan teknologi kepada dalam sebuah karya. Ini yang perlu dipikirkan kembali, apakah ini akan mendukung atau malah merusak. Betul. Jadi yang rasa sih lebih bijak lah untuk menggunakan teknologi itu. Dan sekarang kan banyak menggunakan teknologi kemudian melalui handphone. Ya. Yang di satu sisi saya bersyukur sekali, artinya pengembangan luar biasa. Kreatifnya. Ya. Kreatifnya luar biasa. Dulu pernah saya ingat, saya di IT nih. Ya. Saya IT. Kok go sing teknisi teknologi. Padahal latar belakang beli IT ya. Dulu ditu bengangon Bluetooth. Nen lu Bluetooth itu kan sebagai pengganti saklar. Ini ya nyidang geraan jarak jauh nyak bergerak. Terus mungkin yang masyarakat yang tidak bergerak itu, yang tidak dalam bidang teknologi merasa surprise, wah keren nih, ulang Bluetooth nyidang hidung gue. Ya kita yang udah biasa ganti saklar, kayaknya saklar yang gitu sama juga. Ya jadi sebenarnya yang tujuh adalah bagaimana menciptakan gerak yang pangus ya. Seperti beliau katakan tadi, pangus. Yang pangus itu akan mendukung. Tapi jangan sampai memilih teknologi yang justru merusak. Jadi agar teknologi tidak menutupi esensi budaya itu, betul, harus bijaksana dengan teknologi. Itulah kurang lebih beli ya. Benar-benar kesimpulan yang lebih gimana itu beli? Benar ya. Benar. Karena di sana soalnya Pak Yana. Bijaksana. Kalau di sini bijak sini. Komedi bapak-bapak. Ya intermezzo sedikit kan ya. Oke beli, Tiang akan tanya sama beli Wayan mungkin. Sebenarnya ini pertanyaannya mengarah sedikit ke personal ya, bisa dibilang ya. Bisa ke personal ya. Karena pertanyaan Tiang akan menanyakan terkait posisi beli Wayan sebagai seorang juri dalam parade Ogoh-Ogoh. Ya. Jadi juri kan nggak mudah beli. Ya. Tidak mudah. Betul kan beli. Betul. Ya sangat sulit bahkan beli ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Harus dinikmati. Gimana beli? Tentunya kan di dalam perjalanan beli jadi juri pasti ada positif negatifnya. Oh iya, harus balance. Harus balance ya. Nah, Tiang lebih menanyakan ke negatifnya nih. Pasti kan ada kritik dari masyarakat yang notabene itu sudah rahasia umum. Gimana beli dalam menanggapi kritik-kritik itu beli? Kebetulan selamat yang ngejuri Ogoh-Ogoh. Ogoh-Ogoh loh ya. Ogoh-Ogoh tidak pernah ada kritik. Tidak pernah ada kritik langsung menuju ke Tiang. Sempat ada protes. Protes kemarin, dan itu tidak ditujukan kepada juri sejatinya. Dari yang protes saya tanyakan. Kamu protes saya? Oh enggak Pak Yan. Udah segitu aja, kita nggak usah bahas lagi. Nah kemudian pernah terjadi di lomba Ogoh-Ogoh Mini dan Tapel. Nah pernah terjadi. Beliau menanyakan tentang karya yang dibuat oleh anaknya. Jadi si orang tua ini yakin sekali karya tapelnya ini juara gitu. Tanya, Pak Yan, ini kenapa karya anak saya tidak dapat 3 besar? Oh, yang mana Pak? Oh, karya anak Bapak bagus. Iya, kenapa? Karena yang lain lebih bagus, saya bilang.
berikan alasan. Oh, oke Pak. Kemarin, jadi kenapa Tiang jarang, hampir tidak pernah ya. Mudah-mudahan tidak begitu keras nanti kritiknya ke Tiang ya. Karena Tiang melakukan metode-metode penjurian yang bagaimana dulu saya sebagai pelaku. Oke, siap. Dulu saya adalah pelaku. Ketika datang juri, saya berharap karya saya dikoreksi oleh juri. Saya tidak pernah berharap karya saya diberikan juara. Juara adalah bonus. Oke. Saya hanya berharap ada pertumbuhan, ada skill saya meningkat ke depannya. Berharap sekali ada juri yang mau mengkoreksi dan memberikan masukan. Itu harapan saya. Dasar itulah yang saya pakai dalam metode penjurian. Saya tanya, Mama, misalkan, saya apa pesan apa yang Ji mau sampaikan dari karyanya Ji? Dia cerita sambil mendengarkan cerita. Yang udah lihat ogoh-ogohnya ceritanya mau sampaikan pesan begini. Ogoh-ogohnya mau enggak bener. Pesannya tersampai. Betul. Di sana. Nah, dalam hal itu kita sudah bisa menilai. Kita sudah bisa memberi masukan. Nah, cara Tiang memberi masukan adalah oke, karya Anda sudah bagus. Iya, nasane kenang bede. Nah, nya asane ngelung. Wis kan Pak Yan. Jadi apa ya? Rasakan bahwa dulu kita pelaku apa yang kita harapkan. Itulah yang kita berikan sekarang. Jadi kan Tiang tidak pernah menilai kalian tidak pernah. Saya langsung saya ajak ngobrol. Ampura ya, sampai saya sempat ngomong begini, dengan karya yang bagus tidak bisa dicacat. Contoh. Tapi saya harus saya fair sekarang saya buka. Saya harus mencari titik lemahnya. Karena ketika ada ogoh-ogoh yang lebih unggul, dia siap menerima kalahan itu. Saya cari titik lemahnya. Besluongsan karyanya nih. Tapi saya mendasar. Ampur. Saya saat ini bertugas sebagai juri. Saya harus memberikan masukan untuk penyempurnaan. Terlepas dari Anda mau terima atau tidak. Tetapi saya akan memberikan ketika Anda bertanya. Nak sing mutakon yang singnya ngurin gitu. Betul. Jadi yang bilang kalau saya pun membuat cerita seperti ini belum tentu karya saya lebih baik dari ini. Ya, betul. Pendekatannya kita nih ya, pendekatan itu penting sekali. Jadi karena seni itu rasa. Iya, betul. Jadi itu ya Astung Karel sampai detik ini belum pernah lah terjadi kritik komplain belum pernah gitu. Karena memang pendekatannya itu mungkin yang masuk dari teman-teman ya. Harus. Karena beli juga sebagai pelaku tahulah rasanya gitunya ya. Gitu. Berkesenian itu menurut saya itu sama dengan berohani. Ada etika, dasarnya adalah etika dan kejujuran. That's it. Kita harus jujur dalam sebuah karya. Jujur. Puasing, takon malu. J puas karya J. Sing Pak Yan dindena. Oke J kan sing puas gimana orang lain. Oke. Betul. Jadi berangkat dari itu ya. Iya. Etika. Jelas. Oke, siap. Karena Tiang soalnya melihat kan kalau ngomongin ya saya aja ada orang awam bilang bah kena di juri nyang tepuk lo gue itu kan menentukan ini ternyata juara satu dari mana, kadang kan bertanya kita dari mana betul pandangnya nih juara satu gitu. Nah tetapi adalah hal yang terpenting dalam penjurian adalah sidang pleno, rapat pleno ini yang terpenting. Penting sekali, jangan pernah diremehkan ini. Contoh minimal syarat menjuri dari juri dalam tim juri itu minimal 3 harus ganjil. Harus ada penengah. Saya sudah pernah ngejuri 2 orang. Ini sampai habis 2 gelas kopi. Nggak temu. Saya mengunggulkan ini, dia mengunggulkan ini. Kita sama-sama kuku. Nggak ada penengah. Nah itu fungsi minimal 3 juri. Kemudian ada waktu untuk rapat pleno. Misal muncul nih 2 unggul. Nilai sama. Kita review. Apa dasar memang nilai mono?
kita bertiga presentasi kita. Kenapa Anda mengunggulkan ini? Kenapa ngasih sekian? Oh, saya lihat keunggulan ini. Oh, saya justru lihat kelemahannya di sini. Akhirnya review foto, lihat foto, mengingat lagi. Wah, itu penting. Di masyarakat kadang-kadang kan diambil misi gitu, langsung aja penilaian langsung. Iya, rasa setor ya. Gitu. Itu terlalu prematur. Kita manusia loh, ya kan? Kita kan katanya harus menilai dari beberapa sudut pandang. Nah itu yang terpenting. Jadi rapat pleno itu penting. Menyatukan pandangan. Nah itu insight tuh buat teman-teman. Jadi teknisnya seperti itu. Nah mungkin kan kenapa kalau ada pertanyaan nih kok bisa di juara 1, juara 2, juara 3 udah ada nih mekanisme yang dilalui. Mekanisme ya. Gitu ya. Itu yang terpenting. Oke, Tiang setelah udah nanya itu sekarang Tiang akan ke Wirah dulu deh. Silakan. Wirah dulu deh. Ji, menurut Ji. Ini kan kita ngomongin kan biar budaya goh ini gimana caranya biar lestari. Kalau bisa biar berkembang dari tahun ke tahun. Mungkin kreasinya, dari konsep, mungkin apa. Lebih banyak ada kejutan dari tahun ke tahun. Gimana nih Ji, menurut Ji? Ada strategi nggak? Ada sudut pandang nggak? Biar bagaimana meregenerasi para seniman gogo ini. Jadi kan nggak mungkin orang itu aja. Harus diregenerasi Ji itu. Gimana Ji menurut Ji? Kalau untuk Tiang pribadi, karena Tiang sebagai pelaku seni itu juga pasti akan berpikir ke arah sana. Pertama, yang kedua, Tiang sudah menyiapkan sebenarnya langkah-langkah atau tindakan preventif untuk pelestarian itu. Banyak dari maaf ya kalau Tiang agak gini, dalam tanda kutip ini, pelaku seni itu terkadang ada juga yang merasa bahwa biarlah saya aja yang tahu nih. Jarang mau berbagi ilmu terhadap generasi mungkin yang lebih muda atau yang selanjutnya. Itu jadi problematika sendiri sih kalau menurut Tiang. Tapi kalau untuk Tiang, alangkah bagusnya kalau kita seperti tadi yang Tiang bilang sharing is caring nih. Semakin banyak ada dukungan atau support, entah itu dari faktor eksternal dan internal dari diri kita sendiri untuk progres yang lebih baik, kenapa tidak? Itu malah membuat suatu kemunduran kalau itu dikekang. Kalau tidak kita lepaskan itu kan sama saja kayak bunuh diri sendiri. Di dalam pelestarian termasuk kan, apalagi menyama Braille kan, pesemetonan tuh bisa runyam. Kalau Tiang lebih bagus, ayolah kita sama-sama ya kalau memang bisa dan ada waktu ya saling ngobrol-ngobrol aja dulu masalah apa gitu. Nanti kalau tercetus ide pada saat obrolan, siapa tahu kan, bikin ini nih tahun ini, karya yang luar biasa jadinya kan, masterpiece mungkin lebih bagus. Ngomongin itu sih ada nggak komunitasnya gitu? Apa komunitas pelaku seniman gogo ini udah ada atau gitu? Kalau komunitas ada sebenarnya Pak ya, berapa ya? Secara apa ya? Secara spontan aja sih. Secara komunitas spontan. yang secara tertulis sebenarnya enggak ada. Belum ada. Kalau untuk terdaftar atau apa tuh belum ada. Ya. Tapi juga itu kan bukan tupoksi kami sebenarnya. bukan kita yang harus ini harus ada komunitas harus milih. Iya. Pasti kalian udah ngalih gini. Baru ngalih ide kadang ngalih posisi gitu. Kita jadinya kan. Itu maksud yang secara spontan seperti Pak Rian bilang, ya memang ada dari kita. Apalagi Gogo Mini Pak Yana. Kalau Gogo Mini komunitasnya gila. Serius. Luar biasa sekali. Luar biasa support. Bisa di luar Bali itu, saling ada gininya di luar Bali Yuli. Ada. Lombok yang sempat ngejuri di Lombok. Gitu. Ada dari tim Bali juga gini.
ikut di sana. Artinya berpartisipasi. Kalau di sini ada acara Lombok diundang. Gitu. Dari Lombok mereka ada, bahkan dari Sumba datang. Dari Sumba ada. Ya, Wih, ternyata udah luas ya komunitasnya. Luas, Lampung juga ya. Sulawesi lagi terakhir yang di mana waktu Niki sempat ada menanyakan tentang konsep yang 2 tahun lalu, beli boleh nggak yang pakai konsep ini? Ya boleh, sah-sah saja. Di Palu kalau nggak salah. Di Palu, ya, Sulawesi. Ya. Itu. Kira-kira dengan komunitas itu apakah menurut Bli membantu regenerasi seniman itu Bli? Kalau dibuatkan komunitas yang benar-benar gimana ya, bisa dibilang konkret lah gitu lah. Oke. Kalau pendapat Tiang sih ya melalui berbagai pengalaman selama ini. Oke. Ada tulisan yang pernah saya baca. Menyatukan seniman dalam satu wadah itu adalah hal yang gila. Apalagi untuk membuat satu karya. Hal yang gila. Nggak mungkin ya. Jadi gini, mungkin kita membuat komunitas itu salah satu solusi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan, itu pertama, untuk pelestarian loh ya. Misalkan bagaimana kita membuat ogoh-ogoh ini sebagai budaya, kemudian bisa dikembangkan dan dilestarikan. Itu adalah kita harus merasa memiliki ogoh-ogoh ini dari tingkat Yohana sampai ke dinas budaya, pemerintah. Dari kemudian sampai ke pemerintah. Ya. Semuanya fokus, karena nilai-nilai yang kita bahas tadi, itu kan penting. Betul. Nah kemudian seperti apa saja langkah konkretnya? Satu, mungkin mempersiapkan materi-materi, mempersiapkan workshop. Kemudian komunitas yang tadi kita bilang. Kemudian regenerasi itu bisa di masing-masing seketruna. Contoh, ya kebetulan ini terjadi. Tiang dulu di seketruna Santike. Kemudian ada yang tertarik juga minatnya di ogoh-ogoh seperti Mang D yang kemarin bisa ogoh-ogohnya ngelangkin ogoh-ogoh gitu. Ogoh-ogoh ngelangkin ogoh-ogoh bahasa ngejujuk sampai ngelangkin gitu. Ya. Itu di luar nalar saya. Kok bisa ya kayak gini. Jadi yang terpenting itu adalah sikap memberi kesempatan. Jadi jangan kalau Tiang apakah obsesi saya apakah saya terpancing untuk terus berkarya? Iya, jujur. Saya terus ingin berkarya. Tetapi dalam hal ini kan kita perlu regenerasi. Regenerasi terus bagaimana langkah kita? Ya kita di belakang, di tengah-tengah. Di tengah-tengah kita bisa menyiapkan konsep. Biarkan mereka yang eksekusi. Kita mengawal. Ketika mereka perlu teman atau perlu bimbingan, kita bantu, sharing. Makanya bahasa Tiang, Pak Yan, suhu, tolong dong minta ini saran segala macam. Lan melajah bareng-bareng. Saya selalu bahasanya, lan melajah bareng-bareng. Tiang nak melajah mas. Nah, kemudian itu kesempatan yang perlu. Itu yang paling penting. Nah, ngomongin Bliwayan kan mumpung dibahas terkait memberi kesempatan itulah. Kira-kira menurut Bli ini kesempatan terhadap kaum perempuan perlu nggak ditingkatkan dia dalam proses pembuatan ogoh-ogoh? Karena kan kita sangat jarang melihat tokoh perempuan yang terekspos dalam bisa dibilang pembuatan ogoh-ogoh itu lah. Mungkin ada gini nggak sudut pandangnya dari? Itu sangat penting. Penting sekali. Tidak hanya dalam pembuatan konten kan ya? Itu konten bisa di view 20.000 gara-gara cewek nail art. Rago kan ini bediknya nama mana? Komisi megadang Pak. Membuat cewek kejap juga viewer. Nah, jadi itu penting sekali karena keutuhan dalam sebuah keturunan itu kan termasuk pemudinya juga. Gitu. Betul. Jadi ogoh-ogoh ini saya bilang tadi kita sepakat bahwa itu karya kolektif. Contoh, ia sing nyidang raga ngemang porsi di ogoh-ogoh
Mungkin kasih dia porsi dibikin papan nama. Berikan mereka itu porsi. Yang sing itu ya setiap orang ingin berguna. Nah, betul. Bagaimana caranya biar mereka menganggap dirinya berguna dan penting di Banjar? Ya kita yang harus bersikap. Mungkin caranya ya siapkan gae. Tolong dong bantu. Buatkan ini nggak mungkin ditolak. Tergantung bagaimana memanage itu ya beliau. Betul. Kayak kemarin yang bikin cewek nih. Ya. Karena hal yang menarik dalam ogoh-ogoh itu adalah perempuan. Jadi dia selalu memunculkan sosok perempuan itu ya. Biar ada pemecah. Langsung rasaso mau kejang pangaran gek sih. Hiburan lah. Gitu. Nah, disinilah kan bisa. Kemarin contohnya kita undang pemudi, ternyata ada yang punya sebagai makeup artist. Makeup artist. Ya. Minta tolong dong di nail art. Padahal kita bisa kok ngecat airbrush, cat kuas, bisa. Ogoh-ogohnya di nail art. Ogoh-ogoh di nail art. Dia bawa apa sih namanya mesin ngering ini nail art tuh dua. Kuku ogoh-ogoh kena. Kita kan bilang begini. Yang kurang casim tahan aja. Dia sampai salah persepsi ya pas naik itu kan video ini kan. Jangan telepon langsung kontak dia Pak Yan. Mau gak enak nail art mungkin gitu sampai karena nggak pernah soalnya sampai dibilang tadi kan ternyata ogoh-ogohnya nail art. Oh gitu. Yang Pak Yan. Nail art. Hairdo. Apakah kita bisa? Sebenarnya bisa, tetapi ada loh nih perempuan yang lebih mumpuni untuk hal itu. Ya, betul. Jadi bagaimana kita memberi kesempatan, kemudian bagaimana ya memberikan memotivasi mereka bahwa mereka saya perlu kamu gitu. Iya. Itu aja sih. Dengan memang bidang yang memang beda mumpuni lah di sana yang mumpuni di sana. Oke. Ya jadi tergantung memanage-nya ya beli ya. Tergantung kita manage. Oke. Ini beli kebetulan kan kemarin sempat gini beli. Bisa dibilang ada polemik ya di sosmed terutama ya. Ada pertanyaan bahwa banyak sekali ogoh-ogoh yang dijual beli setelah diarak waktu kesangu. Nah, menurut beli gimana itu beli? Terus pertanyaan saya lagi satu, apakah ogoh-ogoh yang selesai diarak waktu ngesangu itu harus dibakar atau diperedine? Gimana tuh beli sudut pandangnya dari beli-beli ini? Kalau yang pribadi, kalau untuk dijual kembali itu sebuah ogoh-ogoh, menurut yang nih ya, koreksi kalau salah juga. Yang sah-sah saja sebenarnya. Apalagi nih seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, ada Sukarno yang mungkin memang sumber dananya nih sampai harus menyiapkan beberapa planning atau rencana biar terkumpul akhirnya jadi sebuah ogoh-ogoh. Kan ada perputaran lah jadinya. Perputaran. Siapa tahu bisa dimanfaatkan dengan hal yang lain gitu. Mungkin masuk ke dalam kas pemuda, terus bikin apa lagi kegiatan yang lain, kegiatan yang berlanjut ya. Kegiatan berlanjut sah-sah saja menurut yang. Tapi mungkin ada juga yang kontras dengan itu. Ya menurut saya sih, menurut yang pribadi ya memang pro dan kontra itu memang selalu ada. Ya. Terus kalau untuk pralino itu apa sih kan gitu dong. Itu dulu esensinya. Tapi ini esensinya. Dalam hal ini kan memang harus dibakar nih ogoh-ogoh atau pralino itu memang harus dilenyapkan seketika habis parade atau habis pengarakan. Itu kan kembali lagi ke dalam yang kita bahas tadi. Ini ogoh-ogoh ini
ada kaitan erat nggak dengan upacara tawur atau rangkaian nyepi atau bagaimana, atau cuma sebuah karya seni? Dari sudut pandang mana nih yang harus kita tonjolkan, yang harus kita ambil? Kalau dari karya seni ya nggak ada masalah menurut dia. Kalau memang harus dipajang gitu. Ini contohnya kalau ada yang langsung di pralino, ya sah-sah saja juga. Ya. Kan ini yang mana nih gitu. Tergantung ya, yang mana yang mau kita persepsikan. Dan itu juga pralino apa? Ada juga pralino, dia banyak kok punya teman yang pelaku seni itu juga, bahkan mungkin rambut ogoh-ogohnya diambil sedikit, terus kukunya diambil sedikit. Itu simbolisasi pralino itu aja yang dibakar, terus ogoh-ogohnya tetap dipajang sebagai sebuah karya seni yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu bisa saja. Tapi kenapa sebenarnya Ji, kok makna pralino itu Ji? Saya dari dulu bertanya kenapa ogoh-ogoh itu dibakar dia? Apa sebenarnya esensinya nih Ji? Nah itu pralino itu kan artinya ya melebur kan, menyomyo lagi kan, disomyo lagi unsur-unsur negatif itu yang tahu gitu loh. Terus kenapa ogoh-ogoh itu kan dulu sebenarnya sama dengan apa, perayaan tadi ya, perayaan tahun baru Saka, artinya unsur negatif yang direpresentasikan di dalam sebuah karya visual yang berupa ogoh-ogoh itu mungkin buta kala atau asasa ya disomnya mungkin seperti itu ya, harus dilebur kembali itu. Yang tangkap sih seperti itu. Jadi makanya kalau yang bilang tadi itu ada keterkaitannya dengan upacara tawur, upacara napi gitu. Ya ada dos kalau di pralino ya kan. Kalau ada keterkaitannya, kalau enggak sebuah karya seni ya biarkan saja, ya enggak masalah menurutnya. Artinya tergantung di skala padre ya juga ya. Itu juga kan. Kan banyak sekali ada apa namanya, relevansinya dari segala macam, entah itu awal-awal di desa mungkin, siapa tahu. Sama juga kayak di Renon Pak Yan kan dados. Ya betul, kan dados ngarian ogoh-ogoh tapi gitu ya, tergantung desa skala padre juga. Siap. Kalau beliau Yan gimana tuh Yan? Kalau Tiang, ini yang perlu segera kita ada yang mulai membahas lebih serius. Ogoh nih ada kaitannya sih enggak? Ada kaitannya enggak sih sama ritual tuh? Itu dulu kita pahami bersama. Kalau memang dia sebatas hiburan, kenapa harus dikaitkan dengan pralino? Oke. Kan kita menghadapi banyak pemikiran. Iya. Banyak pemikiran yang ada yang berpikir ini nak simul buta kala harus pralino. Ini ogoh-ogoh nih fungsinya nyomio buta kala. Kalau buat saya ampura kalau saya salah nih, tolong dikoreksi. Tidak bisa di kotak-kotakkan kayak gitu ya. Iya. Ogoh nyomio buta kala itu melalui yang tiang tahu prosesi ritual caru. Kan? Bentuk ogoh senyida menecen mewakili buta kala. Ada nak orang soroh mecaling, soroh matenle adalah simbol buta. Nggak bisa. Di pura bedogol matenle. Itu dulu pahami dulu. Jadi jangan bias nih. Jangan bias. Nah kita harus duduk bersama nih. Ini hal serius. Harus serius ya. Jangan sampai kemarin gara-gara ada badai. Itu kan terus terang itu sesuatu hal yang buat saya wah kok sampai melantur begini. Oke, kembali ke konteks bakar atau tidak. Kalau ini sebuah karya seni dan kita sepakat nilai sebuah hiburan, kenapa harus dibakar? Oke, nah makanya tadi yang bilang kita banyak pemikiran yang masih belum menemukan kesepakatan nih. Harus ada kesepakatan dulu. Ogoh-ogohnya apa sebenarnya gitu? Iya, betul. Biar kita berpikir semua liar nih. Ada halu lah. Betul. Ada ningal ogoh-ogoh hidup lah ampura nih ya. Bagi yang melihat ya silakan. Yang sampai ada yang bikin sampai ngai hidrolik bang hidup ogoh-ogohnya gitu. Ini kan inilah. Jadi pengetahuan ini yang mesti disiapkan.
Jadi bagaimana jangan sampai kita ngomongin ini ogoh-ogoh ini adalah budaya yang harus kita kembangkan dan lestarikan. Tentukan malu nih ogoh-ogoh ini apa gitu. Dari tadi yang kita bahas bakar atau tidak, kenapa harus dibakar, kenapa harus perlino. Belum lagi kita belum paham perlino itu apa sih? Betul. Apa saja yang dipantas di perlino. Terus proses perlino itu apakah hanya dibakar? Kan tidak. Mungkin ada yang ogoh-ogohnya sampai ada prosesi ngelinggihan pejati. Pejati. Menurut saya sih, ya itu silakan, sah-sah saja. Pejati mungkin beliau ingin ada energi semesta yang masuk ke sana. Nah setelah itu ngelur, yang namanya nedunang berarti nanti ngelur cukup, kan tidak harus dibakar karyanya. Betul. Untuk mengakomodir pemikiran masyarakat, memang harus perlina seperti tadi solusinya. Yang lakukan itu dihubung. Potong lebih bawa dalam masa bakar akan pegadangin 3 bulan ngutang kuran ngutang keluarga bakar itu menurut saya gitu. Nah, kemudian potong simbolik kan tulis aja nih sudah tak bakar nih secara simbolis nih bakar itu ya yang paling penting ya mungkin dari proses nur itu menggunakan pejati. Nah mungkin bukan ranah saya bicara di sini tentang itu, tetapi yang menurut Tiang sih ya harus ada proses ngelur juga di sini. Wah ragu nedun, mangdo ide betaram ide sire aja sana ini dilinggihkan di sana. Nah ini nanti setelah proses ngeluran sudah selesai. Upakaranya ya itu ya Mas. Iya. Esensinya itu Mas. Esensinya, tapi kembali lagi, ogoh-ogoh ini apa sebenarnya? Kalau memang tidak ada dalam sastra itu terkait dengan ritual, kenapa harus dibuat-buat ada gitu? Nanti ngomongin ritual, apakah ada memang ketentuan ogoh-ogoh itu harus diarak tuh sarikaon itu ada gininya itu Apakah ada kesepakatan bersama? Kalau Tiang sih itu berangkat dari mebubu ya. Kalau di sini mebubu, kalau di Jimbaran ada megagobok kadang. Nah, prosesi itu kan memang sandikala. Sandikala nemu artinya antara bulan, bintang dan matahari itu masih ada. Tidak gelap, juga tidak terang sekali. Jadi kita bisa melihat bintang, kita juga bisa melihat bulan, kita juga masih lihat matahari. Itu yang paling tepat di sana. Yang Tiang tahu, maaf koreksi kalau disalah ya. Nah, di sana proses mebubu, sandikala itu nyomil. Nah, kemudian ke ogoh-ogoh diarak di saat yang bertepatan pada saat itu. Itu kan karena persepsi mereka lah ogoh-ogoh itu simbol Buddha. Jadi pas ngerupuk lah ini harus digarap gitu. Karena dia menyimbolkan Buddha. Tetapi itu sangat lemah ketika sebuah karya ada betara kayak ini. Coba. Kemarin sempat ada yang protes kan. Ada yang betara guys. Kena simbol Buddha. Loh, nen malu nyidang sing orang gogoh kan nyomi Buddha. Ben ngomong, lecen simbol Buddha, kengkenak Buddha, berjelas-jelas mata nelik, kengkeng orang Buddha. Oh gitu, Banyak orang, ya kan? Oh simbol Buddha kalau itu adalah mata nelik, caling renggah, layah nyelep. Lian malu di pura ada nih, raga nyembang. Hati-hati nih. Jadi perlu ada orang yang paham untuk berbicara. Sekarang ini banyak orang yang paham, tapi enggan berbicara. Banyak yang kurang paham, tapi banyak bicara. Itu kadang-kadang. Polemiknya itu ya. Iya. Jadi hati-hati dengan media sosial. Betul. Jadi ketika kita belum filter, belum apa-apa, ya hati-hati berbicara karena ini akan menjadi konsumsi masyarakat. Betul. Jadi menurut yang sih, ayo mas bareng-bareng. Nah, kita duduk bareng nih. Apa ogoh-ogohannya sebenarnya? Sepakati dulu. Kemudian kalau memang dijadikan tradisi, pakem cen kelangon tradisi nih. Apakah busananya saja? Gitu. Ya pesan saya, jangan sampai, ya kan, membuat kriteria
atau agama ogoh-ogoh alih-alih itu adalah mencerminkan tradisi, kemudian memenjarakan ide-ide dari seniman. Harus sesuai aja karya sastra, harus sesuai aja judulnya gini, segala macam. Jadi kayak gini Raden. Nah, pangsing dis gini. Iya. Kan gitu jadinya. Harus mau nggak mau harusnya nurutin gininya itu ya. Iya. Jangan sampai Pak ya ada upaya-upaya seperti itu. Jadi sebenarnya seniman ini kan tugasnya adalah peka terhadap lingkungan. Malah menghalangi kebebasan berekspresi jadinya. Di sana. Itu maksudnya 6 seniman loh itu. 6 seniman loh nih yang bertanggung jawab di sini. Sampai diberangus ide-ide mereka dan terkekang itu kan bahaya sekali. Bahaya. Benar. Iya. Jangan sampai nama ogoh-ogoh ditinggalkan oleh seniman kemudian membuat nama baru. Ya nado kita mah udah yang orang provokator ini. Nah, baru kita berdua di sini ini gara-gara gitu. Tapi memang insight-insight yang seperti inilah yang kita butuhkan, Beli. Kenapa? Memang dari Beli selaku pelaku seninya juga kan artinya keresahan-keresahan terus itu perlu diwadahi menurut yang supaya apa? Yang kayak tadi bilang Beli itu, media sosial ini bahaya. Jangan sampai teman-teman yang tidak paham malah mendapat pemahaman yang salah gitu. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini mungkin bisa sebagai salah satu wadah ya untuk berekspresi ya menyampaikan Iya, Astung karena memantik teman-teman yang lain. Ahli-ahli yang lain. Ayo di sini bicara. Nah, lanjut Bli. Ini mungkin dari apa ya bisa dibilang dari gini Tiang ya, dari apa ya sudut pandang Tiang ya. Tiang melihat beberapa daerah itu seperti memiliki ciri khas ya Beli dengan ogoh-ogohnya gitu. Kayak di Tegalalang ini ciri khasnya, Badung ini ciri khasnya itu loh. Apakah memang apa ya bisa dibilang ada ekosistem kayak gitu nggak Beli atau ekosistem dibentuk oleh lingkungan? Nah kayak itu ada pengaruh itu nggak Beli? Pasti ada. Ada contoh seperti di Badung, Badung Selatan, ya kan? Badung Selatan. Kalau pernah melihat pasti rata-rata tapolnya itu matanya mulang nih Mas Sigar. Ternyata koreksi kalau Tiang salah ya. Ternyata Tiang pernah dengar bahwa ada kesepakatan tidak tertulis di antara mereka bahwa ini anggon gini nih, anggon apa ya standar pakem ogoh-ogoh dini matanya ngulang dan luar biasanya mereka sepakat untuk menghormati seniman yang ada di sana. Kemudian ada di daerah lain seperti di yang kita lihat adalah kayak Tampak Siring, pokoknya begitu-begitu. Ya Ampurun itu yang pernah bertanya. Ya mungkin ini hanya sekedar spontan dan joke ya. Tadi kini gue aja besik-besik kini, sing yang lapis. Ya itu kan sekedar menjawab. Tapi pikir-pikir, nak bedi sih lapis. Ya menurut Beli itu kos ogoh-ogohnya itu termasuk gini Beli, bisa terjangkau Beli dengan apa bentuk ogoh-ogoh kayak gitu. Kalau Tiang lihat itu lebih kepada semangat mereka yang utama. Jadi mereka menonjolkan semangat gotong royong yang untuk membuat ogoh-ogoh besar perlu tenaga yang banyak. Kemudian di sana yang bahas tadi, kreativitas akan mengalahkan yang bermodal gitu misalkan. Jadi jangan mereka mampu bersaing di sana. Kemudian Tiang lihat kan enggak ada payasannya kayak di sini nih. Akan aja beli kamen kan bisa 700 ya. Custom. Betul. Yang lain lagi kan ornamen-ornamen pernak-pernik yang di sini itu kan mewah ya. Mewah. Kesannya mewah. Nah, mereka kesannya ya menyatu. Pangus alih. Makanya kesannya metaksu gitu nak ngorang. Ya sampai Janis ngerti taksu itu apa sebenarnya. Ya artinya enak dilihat. Kubnya ada pangus. Kabinawe. Betul. Kabinawe.
Jadi memang banyak terjadi. Menurut Beli penting nggak menjaga ciri khas itu Beli dari masing-masing daerah yang kayak tadi dibilang itu? Sekali lagi, Niki adalah hiburan. Tidak ada paksaan, tidak ada yang boleh memaksa, tidak ada yang boleh menetapkan bahwa itu harus begini, tidak bisa. Ini kembali ke kenyamanan setiap kreator. Kalau mereka nyaman dengan ciri khas seperti itu, mereka akan membuat seperti itu. Kalau kemudian kalau dia melihat, gaya tampak Siring Luung nih, adopsi di sini, jangan disalahkan. Jangan salahkan, betul ya. Jangan sampai kita membuat kriteria. Pengaruh secara Denpasar, pengaruh secara Badung lestarikan Badung dan ngudiang raga kita. Jangan sampai seperti itu. Betul, ya. Biarkan seniman berkreasi. Benar, cek betul. Setuju dia, karena seni itu kan universal menurut dia. Itu kalau sampai terkotak-kotakkan seperti tadi, susah nanti jadinya. Kita yang untuk mengakomodir ide kita aja perlu ekstra tenaga dan pikiran, apalagi yang dikekang kan, malah membludak nanti, seperti bom waktu nanti jadinya. Bahayanya nanti ogoh-ogoh hilang, muncul ogi-oginya nanti. Ayo, siapa yang dia nasi ogoh-ogoh, sebenarnya ogi-ogi gitu. Karena kebanyakan dikekang itu ya. Karena kebebasannya hilang. Betul. Itu dia. Nah, Ji, Cik Rake niki selaku seniman ogoh-ogoh. Kira-kira Ji, melihat tadi kita kan ngomongin ekosistem niki, daerah ini punya ciri khas ini dan lain sebagainya. Dari Haji niki. Kira-kira menurut Aji ada nggak yang terpikirkan ekosistem ogoh-ogoh apa yang paling ideal gitu loh? Kayak umpamanya ciri khas ogoh-ogohnya itu yang paling ideal tuh gimana menurut Aji? Wah, kalau paling ideal itu menurut Aji dari sudut pandangnya Aji apa ya? Secara garis besar itu seperti tadi sebenarnya. Pusing bagus, tanging pangus tuh sebenarnya paling ideal menurut yang pribadi. Karena pesan dan kesan itu tersampaikan. Ekosistem dari ogoh-ogoh yang menurut ideal itu kan gini, nilai-nilai yang semua unsur ini kan terkandung jadi satu. Menurut yang itu, jadinya harus pangus sebenarnya. Pangus itu dalam artian ya tanpa meninggalkan ini, tanpa menambahkan ini, tapi gini loh, sesuai pada tempat dan porsinya. Nah itu maksudnya itu gimana tuh, dalamnya gimana tuh? Seperti teknologi tadi kita bahas. Gentan ya patut geraknya asalnya gentan yang gentan tapal lah, ampun gentannya ya jangan. Dan pangus tak rasanya kan rasanya. Pangus itu yang ideal. Kalau dari segi konstruksi terus ciri khas dari masing-masing daerah atau apapun itu kan unsur seni itu universal banget, itu bisa dieksplor lagi malahan tambah bagus lagi kalau dieksplor. Ada jadinya progres yang lebih baik, ya kan, untuk kedepannya, untuk pelestarian. Siapa tahu seperti yang bilang tadi akan menghasilkan karya yang masterpiece nanti, karena masterpiece nanti. Iya. Oke. Ya, terakhir nih terakhir kepada beli keduanya, mohon jawab satu persatu loh. Kira-kira Beli, apa pesan Beli terhadap generasi-generasi muda agar ogoh-ogoh ini sebagai bentuk dari karya seni tetap lestari, hidup, berkembang, berkelanjutan, dan ya bisa diregenerasikan lah. Apa pesannya kepada generasi muda? Terus siapa duluan nih? Kalau Tiang generasi muda, hanya ini ya. Sebenarnya tugas generasi muda kan meneruskan apa yang kita wariskan. Jadi dan mengembangkan. Mungkin kan PR-nya di kita sebenarnya. Untuk ogoh-ogoh. Jadi Tiang juga berharap teman-teman seniman dan semua lapisan masyarakat turut fokus juga nih tentang ogoh-ogoh.
mengenai pakem, kemudian bagaimana pengembangannya, bagaimana kita membuat itu menjadi sebuah budaya, kemudian dikembangkan. Nah kemudian di Yohana tugasnya yang mengikuti. Jadi mengikuti pakem nih sudah ada. Apa yang membuat pakem itu disebut sebagai tradisi, ini kita tentukan. Mari sama-sama kita tentukan ya. Yang mengatakan menerjemahkan bahwa itu sesuai dengan tradisi apa. Nah, apakah busananya? Nah, kemudian generasi muda tentunya yang yakin mereka akan antusias sekali untuk meneruskan dengan catatan menyiapkan event-event lomba-lomba ini tetap dilakukan. Ya. Oke. Itu aja sih dari. Siap. Kalau dari Tiang pribadi sih sebenarnya kurang lebih sama. Tiang tambahkan lagi sedikit, mungkin gini ya, terus berkarya, konsistensi. Nah itu yang penting untuk generasi ya. Tapi kalau untuk pelaku seni, apalagi yang sudah berkecimpung ini, dari tahun-tahun sebelumnya atau dari dulu mungkin sebagai pendiri atau penggerak, ayolah. Tentukan rasa kebersamaan itu harus dibangun lah, tentukanlah itu dulu. Terus juga sama seperti tadi, fokus benahi bahwa kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Untuk pelestarian budaya. Jadi kurang lebih kalau saya pribadi tetap semangat untuk generasi muda, apalagi yang sudah mempunyai minat untuk melestarikan ini, terutama kan untuk ogoh-ogoh, ya tetap aja berkarya, apapun itu. Bukan Anda yang akan menilai, tapi masyarakat yang akan menilai kan gitu. Mantap. Jadi begitu generasi muda, pesan-pesan dari Beli-Beli, gunakanlah kreasi di ogoh-ogoh ini sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi generasi muda. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai ogoh-ogoh ini malah menghalangi kebebasan berekspresi daripada anak-anak muda. Kan kita ada betul ya. Aduh, luar biasa ini. Ngobrol panjang kita menyelami ogoh-ogoh. Memaknai ogoh-ogoh itu bukan hanya sekedar perayaan ya, tetapi wujud dari seni, budaya, terus juga penggerak dari persatuan dan gotong royong dari pemuda-pemuda ya. Oke. Sampai ini dulu podcast kita pada kali ini. Ini ada merchandise nih. Wah, dari handmade Camwa ini. Cerdas beli, suruh beli ya. Suruh beli. Nah, itu dari handmade. Handmade. Keren. Merchandise. Keren. Suksema. Jadi suk semua. Dapat apa itu beli? Itu yang dapat topi. Wah, keren. Oke, terima kasih Handmade. Terima kasih supportnya kepada generasi muda. Semoga Handmade tetap bisa berkontribusi untuk generasi muda yang ada di Bali terutama. Terima kasih. Beli sama-sama. Beli Wayan alias Ceng Biru dan Najir Rake atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ke depan lebih banyaklah bekerja sama untuk generasi muda yang ada di Bali. Ya, mohon maaf juga ketika kami ada salah-salah kata. Ya, ini hiburan. Oke, demikian dari saya Gede Hendru selaku host. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, ataupun hal-hal yang tidak sengaja tidak masuk di hati para penonton Sinamian selama podcast ini berlangsung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di podcast Gong Demokrasi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tiang tutup untuk para Santi. Om Santi. Om Santi. Om Santi. Om.